Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Bagi Dia Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bekerja bagi setiap kami para pendengar ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 di dalam renungan harian Intim dengan Allah. Judul renungan hari ini adalah Lemah Lembut dan Rendah Hati. Diambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17 dan pembacaan tahunan diambil dari Lukas pasal 1. Saya akan membacakan Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, pada ayat 12 dan 14, Paulus menganalogikan karakter Kristen sebagai pakaian yang harus dikenakan oleh orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Apa yang kita pakai dan kenakan adalah penting. Dalam budaya kita, membedakan pakaian yang layak dikenakan untuk berbagai kondisi dan situasi. Kita membedakan pakaian untuk ke pesta, ke kantor, atau ke pantai. Kita mengenal pakaian resmi dan pakaian casual, disesuaikan dengan acaranya. Beberapa pekerjaan memerlukan pakaian yang khusus seperti polisi, dokter, suster, chef, pilot, pramugari, atlet, astronot, satpam, dan mekanik. Karena pakaian berbicara juga tentang identitas seseorang yang memakainya. Demikian juga ketika kita mengenakan Kristus, maka kita dipanggil untuk memakai pakaian yang istimewa. Mengapa kita harus mengenakan pakaian yang istimewa? Jawabannya ada di ayat 12. Karena kita adalah yang pertama orang-orang pilihan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang kedua, saudara, karena kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Dikuduskan berarti dipisahkan dari dunia. Yang ketiga, saudara, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 4 mengatakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah orang-orang yang istimewa, maka kita juga mengenakan pakaian yang istimewa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang pilihannya. Ada 5 hal yang harus kita kenakan setiap waktu, saudara, yakni yang pertama, belas kasihan. Belas kasihan adalah perasaan iba melihat orang lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berapa banyak kita diingatkan akan orang lain yang memiliki kebutuhan, namun kita abaikan karena kita berpikir itu bukan tanggung jawab kita. Biar orang lain saja. Yesus memberi teladan belas kasihan agar kita pun mengikuti teladannya. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita kenakan setiap waktu? Kemurahan. Kemurahan artinya mudah memberi, tidak pelit, penyayang, suka menolong, baik hati, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut John MacArthur, dia mengatakan kemurahan adalah istilah yang merujuk kepada kasih karunia yang meliputi seluruh pribadi, melembutkan segala sesuatu yang mungkin kasar. Orang yang murah hati peduli untuk kebaikan orang lain, sama seperti untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, apa yang harus kita kenakan setiap waktu? Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap yang tidak melihat diri sendiri lebih baik daripada orang lain.
Kerendahan hati juga adalah sikap yang mana kita tidak merendahkan diri kita sendiri karena kita merasa tidak berharga. Kerendahan hati akan melihat diri sendiri sebagaimana adanya, tidak dilebihi ataupun dikurangi. Yang keempat, saudara, yang kita harus kenakan setiap waktu adalah kelemah lembutan. Lemah lembut berhubungan dengan kerendahan hati. Sikap yang rela berkorban daripada menimpakannya kepada orang lain. Sikap lemah lembut hanya bisa dihasilkan oleh Roh Kudus, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dan seharusnya menjadi tanda sikap seorang Kristen di setiap waktu. Bahkan ketika mempertahankan iman terhadap orang yang tidak percaya. Yang kelima, apa yang harus kita kenakan setiap waktu adalah kesabaran. Kesabaran berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, ataupun tidak lekas emosi, tidak putus asa, tidak patah hati, tenang. Orang sulit sabar karena sabar membutuhkan kasih yang mau berkorban. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kelima hal yang harus kita kenakan yang tadi sudah disebutkan hanya bisa dikenakan jika kita memiliki kasih. Di ayat yang ke-14, dan Kristus telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Jika kita dalam Kristus, kita tinggal mengenakannya saja. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana Tuhan memperlengkapi setiap umat-Mu untuk hidup memiliki karakter seperti Kristus. Biarlah Tuhan kami mengenakan pakaian manusia baru ini, mengenakan karakter Kristus setiap waktu. Kami mau mengenakan kerendahan hati, kelemah lembutan. Kami mau mengenakan kesabaran. Kami mau mengenakan belas kasihan. Tuhan, biar kiranya kami mau hidup, kami mau mencerminkan kasih Kristus bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa di dalam kami dan melalui kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.